Kepala Pastor Gereja Katedral, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh aparat keamanan yang menjaga perayaan Natal. Romo Albertus mengungkapkan, perayaan Natal tahun ini berjalan aman dan damai karena bantuan kepolisian, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga dan seluruh jemaat dapat beribadah dengan hikmat. Senada dengan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, gelaran perayaan Natal tahun ini berjalan lancar. Mahfud mengatakan, momen Natal dapat dijadikan simbol toleransi bagi seluruh umat beragama. Pasalnya, bangsa Indonesia sangat beragam dan memiliki ideologi yang sama, yakni Pancasila. Meski Natal telah berlalu, diharapkan damai Natal dan toleransi beragama dapat terjaga di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus saling menghargai dan merawat toleransi beragama, karena keberagaman merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama. Pesan Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi, meski berbeda suku dan agama, namun seluruh masyarakat dapat saling menghargai satu sama lain, sehingga hidup menjadi damai dan indah. Ya, pemirsa, pihak Gereja Katedral berterima kasih kepada TNI Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga seluruh jemaat dapat beribadah dengan hikmat. Perayaan Natal yang berjalan aman tahun ini menjadi simbol toleransi bagi seluruh umat beragama. Masyarakat harus saling menghargai dan merawat toleransi beragama, karena keberagaman merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama. Selanjutnya, bagaimana cara merawat toleransi di tengah masyarakat untuk jangka waktu yang panjang? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Kabag Pemanalis Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta, Romo Antonio Suyadi. Selamat siang, Pak Andiko, Romo Suyadi. Selamat siang kita. Baik, apa kabar Bapak-Bapak semua? Sehat ya? Baik, sehat selalu. Salam sehat juga seluruhnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan ya Bapak-Bapak. Nah, kita bersyukur perayaan Natal tahun ini berjalan lancar, aman, damai, tanpa ada isu-isu atau konflik kekerasan. Nah, seperti apa saya ingin tanya ke Romo Suyadi dulu, untuk cara merawat bagaimana toleransi dan juga kedamaian antar umat beragama ini bisa sustainable atau dirawat dalam jangka waktu yang panjang. Ya, tentunya kita bersyukur bahwa perayaan Natal berlangsung dengan baik dan semua partisipasi oleh elemen bangsa ini yang mendukung agar perayaan Natal berjalan dengan baik. Ada beberapa bagian yang ambil bagian, salah satunya adalah pihak kepolisian atau aparat keamanan yang menjamin perayaan Natal ini berjalan dengan baik dan lancar dengan cara memberitahu atau mengajak masyarakat untuk mendukung supaya suasana aman, damai, dan tentram. Namun juga dukungan dari para pemuka-pemuka agama dan masyarakat beragama yang menginginkan agar perayaan-perayaan keagamaan itu berjalan dengan baik, termasuk juga perayaan Natal ini. Oleh karena itu kami sungguh berterima kasih kepada pihak aparat keamanan, TNI Polri, tetapi juga untuk para tokoh atau pemuka agama dan masyarakat beragama dan berkepercayaan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan itu konkret bahwa salah satunya pada siang hari ini baru saja para tokoh-tokoh agama mengunjungi pimpinan Gereja Katedral, Gereja Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal, sebagai bentuk dukungan yang telah dilaksanakan bersama pada hari-hari yang telah dilewati ini. Dan persiapannya adalah beberapa hari yang lalu sebelum Natal itu kalau tidak salah 2 atau 3 hari, tanggal 20 itu pihak Polda mengundang stakeholder yang berkaitan dengan perayaan Natal termasuk dari 6 unsur agama untuk memberikan dukungan agar perayaan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Itu yang sungguh luar biasa. Selain seluruh elemen dari pemerintahan, tetapi juga elemen masyarakat beragama dan tokoh masyarakat diajak untuk menciptakan suasana kondusif
aman, tentram, dan damai. Kira-kira begitu, Mbak Anggita. Baik, jadi ini bisa berjalan dengan damai karena adanya sinergitas satu sama lain, baik itu dari tokoh atau pemuka agama dan juga pihak yang berkewajiban untuk menjamin keamanan ya. Saya ingin tanya ke Pak Andiko. Pak Andiko, kalau kunci dari berjalan dengan amannya dan damai Natal tahun ini apa Pak kalau dari pihak kepolisian? Baik, Mbak Anggita, yang kami hormati Romo, kami mengucapkan selamat Natal dan salam sehat selalu. Yang pertama tentu kami ingin menjelaskan tugas pokok Polri pada amanah undang-undang, baik Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Polri adalah alat negara dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Tentunya ini tidak terlepas juga dari bagaimana Polri bekerja bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan khususnya para romo, pendeta, dan seluruh pemuka agama serta seluruh elemen masyarakat dapat menjaga suatu situasi yang sangat kondusif. Situasi ini tidak didapat tanpa adanya suatu upaya, sehingga yang dirasakan saat ini perlu ditingkatkan. Dan sekali lagi Polri sebagaimana amanah undang-undang tentunya akan memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Pada tahun ini saja Polri dalam Sandi Operasi Lilin 2021 salah satu objek pada pengamanannya yaitu adalah tempat ibadah khususnya gereja. Jumlah yang terdata di kami saja sejauh ini ada sebanyak 26.219 gereja Protestan kurang lebih dan juga 6.163 gereja Katolik. Artinya Polri tidak dapat bekerja sendiri. Di sini ada unsur dari Polri, TNI, stakeholder, pemerintahan maupun pemerintah daerah dan juga para pemuka agama. Jadi ini sebagai kunci, sebagai suatu bagaimana menciptakan Kamtibmas. Begitu Mbak Gita. Baik, artinya ini karena adanya keterlibatan semua pihak ya, tentu kita apresiasi dari damainya Natal tahun ini. Nah, saya ingin kembali ke Romo Suyadi. Romo, kalau di tengah pandemi ini kan frekuensi ibadah yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka ini lebih berkurang begitu frekuensinya. Bagaimana untuk menjaga kedekatan dengan umat untuk tetap membangun atau menanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama ini kepada masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Gita. Untuk peribadatan memang selama pandemi ini gereja-gereja, terutama gereja Katolik juga berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan untuk Keuskupan Agung Jakarta termasuk gereja katedral itu menerapkan maksimal 40% dari kapasitas tempat duduk yang ada. Namun pada umumnya rata-rata seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta ada 70 gereja induk itu kurang lebih hanya menerapkan tatap muka dari umat sebesar antara 25-30%. Karena ingin peribadatan ini berjalan dengan baik, aman, tentram, dan upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian sebagai upaya untuk meneguhkan jemaat dalam beribadah tetap diselenggarakan secara offline maupun online. Secara virtual tetap disiarkan sehingga ibadah bisa diikuti oleh umat dimanapun mereka berada, dan mereka tetap mengikuti dengan khusyuk karena sudah menanamkan nilai-nilai peribadatan, bahwa nilai peribadatan secara offline atau secara langsung dan tidak langsung maknanya sama, kekhusyukannya sama, dan sebagai sarana perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kasih itu. Karena itu dari sisi peribadatan baik online maupun offline kami menerapkan bahwa nilainya adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih di antaranya karena masih dalam suasana pandemi ini. Kemudian rasa toleransi tentu ini diterapkan karena situasi di mana umat diperbolehkan mengikuti secara online untuk peribadatan, namun juga menerapkan protokol kesehatan di tempatnya masing-masing
juga protokol keimanan, yaitu kekusukan dalam beribadah. Tentu dalam hal ini toleransi kepada umat beragama yang lain di dalam satu rumah tentu juga ada berbagai macam kemungkinan, ada berbagai macam agama. Umat selalu disarankan, mohon diupayakan agar juga menghormati anggota keluarga yang berlainan agama. Itu selalu tanamkan dalam diri umat yang telah kami sampaikan kepada umat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya adalah pada masa pandemi ini peribadatan tetap berlangsung, dan sekarang ini pandemi sudah mulai mereda, umat diajak untuk datang ke gereja untuk beribadah karena situasinya aman, tertib, terkendali. Semua protokol kesehatan itu lengkap diadakan di setiap gereja, baik jarak, kemudian sarana cuci tangan, dan umat wajib hukumnya pakai masker selama di lingkungan gereja dan seterusnya. Peduli lindungi wajib dipakai, dan kami Keuskupan Agung Jakarta juga mempunyai sarana untuk aplikasi, yaitu Bela Rasa. Semua yang terdaftar di dalam Bela Rasa, yang mendaftar di Bela Rasa baru bisa mengikuti peribadatan di gereja. Ini rasa toleransi di antara sesama umat beriman Katolik atau Kristiani, antara satu dengan yang lain, sehingga saling menjaga satu dengan yang lain. Namun juga bagi sesama yang lain pun ingin mengedukasi bagi seluruh kehidupan kita bersama agar dalam tata peribadatan pun tetap mengedepankan protokol kesehatan, kebersamaan, namun juga tidak mengesampingkan tetap sehat dan upaya tetap damai. Begitu, Mbak. Baik. Ini artinya dalam kondisi seperti apapun, nilai-nilai toleransi itu terus diberikan ya pemahamannya kepada umat. Tetap diperjuangkan ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Momen Natal dapat dijadikan simbol toleransi bagi seluruh umat beragama. Pasalnya bangsa Indonesia sangat beragam dan memiliki ideologi yang sama, yakni Pancasila. Wah, pesan damai. Oleh sebab itu mohon kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjadikan momentum ini, apapun agamanya, jadikan momentum ini untuk menegaskan kembali, untuk menguatkan kembali bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara ini dilindungi oleh konstitusi berdasar satu ideologi yang sama, bahwa kita hidup di dalam kebersatuan, di dalam keberagaman. Tahun ini tetapi setiap tahun menjaga, membuat kami para umat dapat menjalankan ibadah dengan rasa damai. Pesan Natal tahun ini judulnya adalah Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Pak Andiko dulu. Pak Andiko, ini bagaimana sih sebenarnya pendekatan yang dibangun oleh pihak kepolisian dengan masyarakat yang tidak merayakan Natal agar bisa tetap menghargai saudara kita yang merayakan Natal sehingga Natal tahun ini bisa berjalan dengan hikmat? Baik, Mbak Anggita, perlu kita ketahui bahwasannya secara geografis ya, ini adalah negara besar terdiri dari beberapa pulau dan kemudian juga tingkat kemajemukan yang sangat luar biasa. Namun dengan kemajemukan inilah sebagai kekuatan bangsa dan sebagai filosofinya bangsa Indonesia adalah gotong royong. Dalam kehidupan gotong royong tentunya ini menerapkan nilai-nilai toleransi yang ada. Maka Polri tidak sangatlah kesulitan ya, dengan kondisi bangsa seperti ini. Namun bagaimana cara merawat adanya keberagaman termasuk menjaga toleransi beragama tentu tidak terlepas dengan adanya konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adanya Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI. Artinya tadi kami sampaikan Polri sejauh ini tentu melakukan hal-hal dalam menciptakan keberagaman umat yang sehingga menjadi wujud toleransi. Ini adalah suatu hal pekerjaan yang dapat dilakukan secara kolaborasi atau bekerja bersama. Sehingga
bagaimana tingkat menghargai sesama maupun agama di Indonesia sebenarnya sudah tidak ada kendali. Kemudian juga dalam upaya Polri, kita mengenal terkait dengan community policing, di mana era democratic policing ini, salah satunya community policing adalah pendekatan Polri untuk bagaimana membuat problem solver. Polri bersama-sama berpartisipasi dari masyarakat, ya, equal, setara. Kemudian kita melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama, sehingga segala apa yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat ini kita bisa lakukan antisipasi sebagaimana yang disampaikan dalam kebijakan Bapak Kapolri, yaitu presisi, di mana presisi adalah kepanjangan dari prediktif, kemudian juga responsibilitas, kemudian juga transparansi berkeadilan. Artinya ini sudah nilainya toleransi. Prediksi, jadi ketika ada community policing, setiap permasalahan apapun, ya, itu akan segera terdeteksi. Kemudian responsibilitasnya adalah bagaimana kita langsung cepat. Jadi kita menyelesaikan segala persoalan apabila sudah terdeteksi, maka kita selesaikannya sudah di tingkat hulu, jadi tidak sampai dengan di hilir. Yang terakhir, transparansi berkeadilan, tadi disampaikan juga oleh Romo, kita tidak membeda-bedakan. Polri dalam hal ini diamanahkan undang-undang menjaga Harkam Tipmas, melayani, melindungi, dan mengayomi, serta penegakan hukum. Apabila dalam konsensus dasar ada pelanggaran yang sifatnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan serta juga NKRI, tentu TNI dan bersama Polri, ya, kita akan menjaga nilai-nilai itu jangan sampai ini terkoyak dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu Mbak Gita. Baik, dan langkah-langkah ini juga akan dilakukan secara berkelanjutan ya Pak, karena tahun depan ini atau tahun 2022 sudah tinggal menghitung beberapa hari lagi, dan juga nanti akan ada hari raya lainnya yang sudah menanti-nanti dan kita harapkan. Benar sekali Mbak Gita. Baik, nah saya ingin ke Romo Suyadi. Romo, ini sebenarnya catatan apa atau evaluasi yang perlu kita lakukan agar isu-isu perpecahan yang dilatar belakangi oleh keberagaman agama dan lainnya ini bisa kita minimalisir atau mungkin bisa dihilangkan sama sekali? Catatan kita bersama antara lain bahwa satu, yang pertama yang penting adalah membangun kesadaran bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat majemuk, baik suku, agama, keyakinan, latar belakang, pendidikan yang sangat majemuk dan luar biasa. Dan keberbedaan ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita mensyukuri bahwa di Indonesia ini kaya akan berbagai macam hal tadi, sehingga sungguh menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia ini untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa, di mana keberadaan satu dengan yang lain, tadi Pak Truno Yudo sudah menyampaikan bahwa itu equal, sama satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan karena martabat kita sama sebagai warga masyarakat dan warga bangsa ini. Oleh karena itu, dalam rangka perayaan-perayaan keagamaan ini, patut kita syukuri bersama nilai-nilai yang ada. Mungkin salah satunya adalah nilai-nilai budaya. Artinya bahwa hal-hal yang lain pun bisa diangkat menjadi martabat yang bernilai dalam sisi budaya. Tadi baru saja kami bertemu, salah satunya ketua FKOB, yaitu Forum Kerukunan Beragama, mengatakan seperti ini. Baru saja beliau ini kemarin itu jalan-jalan di mal dengan keluarga. Nah, ternyata yang foto-foto di di pohon cemara atau pohon apalah namanya itu banyak sekali. Bahkan ternyata kelihatannya kok tidak ada orang Kristiani. Pak Ketua FKOB ini mengatakan ini jangan-jangan orang Kristiani sedang pada beribadah di gereja semua. Jadi yang ada di mal ini justru yang lain gitu. Tetapi tetap juga bisa merasakan, bisa menemukan kegembiraan dalam suasana liburan dengan suasana yang sedang ada. Ini salah satu nilai bahwa kebersamaan ini tidak bisa dihilangkan dengan latar belakang apapun juga. Dan menjadi sangat penting adalah membangun persatuan bangsa ini di tengah keberbedaan yang kita junjung bersama ini, sehingga tujuan berbangsa dan bernegara itu akan tercapai. Antara lain adalah masyarakat adil dan makmur, tujuan utama, dengan cara yaitu untuk saling bergotong royong dalam suasana apapun juga, lebih-lebih dalam masa pandemi ini. Dan kita bersyukur banyak orang yang tergerak
untuk terlibat dalam mengatasi pandemi ini dari keberadaan apapun juga, dari yang sederhana maupun sampai yang sangat berpunya, semua bergerak pada masa-masa pandemi juga pada masa-masa ada bencana ini luar biasa, dan ini bisa kita lanjutkan bahwa kita bersama sebagai negara berpancasila ini menjadi pegangan kita bersama. Tujuan adalah masyarakat adil dan makmur diupayakan bersama. Tidak bisa hanya satu golongan saja, tetapi kebersamaan yang harus dibangun masyarakat, pemerintah, dan tentu insan beragama itu mempunyai dukungan yang sama untuk menciptakan suasana masyarakat dan adil dan makmur itu, dan semua punya bagian tanggung jawab yang sama. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Yeah. Kita yakin bahwa itu akan bisa NKRI tetap utuh, tetap jaya, karena kita dengan berbeda-beda itu justru menemukan nilai untuk kebersamaan yang kita bangun, dan kita tidak bisa menonjolkan satu dengan yang lain, tetapi saling menerima, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan tujuan satu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia yang ingin maju bersama. Kurang lebih begitu, Mbak. Baik, artinya yang harus kita tanamkan di diri kita ini bukan soal perbedaan ini ya, namun kita lihat hal yang menjadi kesamaan kita, yaitu kita sama-sama menginginkan kedamaian dan juga sukacita ya, Romo. Baik, saya ingin ke Pak Andiko. Pak Andiko, ini sudah akan menjelang perayaan Tahun Baru, mungkin penjagaan dan juga pengawasan apa yang sudah mulai dilakukan pihak kepolisian untuk menjaga kedamaian ini terus berlanjut? Iya Mbak Gita, untuk pengamanan dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini tentunya Polri sudah menggelar, tadi saya sampaikan, dengan kegiatan kepolisian secara khusus ya, di mana Polri bersama dengan unsur TNI, seluruh ormas yang terkait dengan bagaimana ingin berpartisipasi ya, luar biasa, untuk mengamankan tempat-tempat ibadah, khususnya saudara-saudara kita umat Kristiani di gereja-gereja, ini sudah terwujud sejak dulu. Ya. Oke. Kemudian dalam rangka sampai dengan Tahun Baru tentunya ini masih ada rangkaian kegiatan-kegiatan yang masih perlu diamankan. Dan kami juga turut serta menghimbau, dan tentunya juga terima kasih kepada Romo, seluruh agama, ya, tokoh masyarakat yang turut serta aktif berpartisipasi untuk menjaga situasi kondusif dan tentunya juga saling menghargai dalam toleransi beragama. Nah, dalam merajut rangkaian ini tadi kami sampaikan, Polri tidak bisa bekerja sendiri, tentu harus secara bersama-sama berkolaborasi, dari mulai berkomunikasi, berkoordinasi, ya. Tentunya ini menjadi satu kesatuan, kemajemukan bangsa, merupakan suatu kekuatan bangsa Indonesia dengan dilandasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir juga kami ingin menyampaikan bahwasannya tidak menutup kemungkinan ya, saudara-saudara kita yang dalam hal ini kita juga turut prihatin, ada beberapa secara daerah kita bisa lihat ada bencana, ini juga menyatukan bangsa Indonesia. Tadi terpanggil dalam kegiatan keagamaan khususnya dalam Natal ini juga saudara-saudara kita saling membantu. Ini suatu kekuatan ya, kita mendoa semoga bangsa ini dijauhkan dari bencana dan selama masa pandemi ini juga dapat diselesaikan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Romo bahwasannya protokol kesehatan juga sudah diterapkan, dan tentunya ini mendukung dalam upaya pemerintah dan juga Polri bersama-sama untuk mentargetkan 70% herd immunity ya, dengan vaksin, dan tadi sudah ada Satgas Covid masing-masing tempat ibadah dan juga kapasitas yang sudah disadari oleh masyarakat. Saya rasa itu Mbak Anggita yang bisa menjadi bagian daripada apa kekuatan toleransi atau gotong royong kita bersama saling menghargai. Terima kasih. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya untuk terus bergotong royong, bukan hanya tanggung jawab satu atau dua pihak saja ya Pak. Betul sekali, Mbak Anggita. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Masih bersama dengan Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabak Pemanalis Biro Multimedia Divisi Humas Polri, dan Romo Antonius Suyadi PR, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta. Romo Suyadi dan juga Pak Andiko, di segmen sebelumnya kita sudah membahas apa saja kunci untuk menjaga toleransi antar umat beragama ini, yang sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing, kesadaran untuk menjaga kedamaian di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Indonesia. Kita sudah tiba di akhir segmen perbincangan kita siang ini. Saya persilakan masing-masing Pak Andiko dan juga Romo untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tetap bisa menjaga keberagaman dan juga kedamaian di tengah masyarakat kita yang majemuk ini. Saya persilakan Romo Suyadi terlebih dahulu. Silakan Romo. Untuk seluruh warga masyarakat dan warga bangsa Indonesia, juga terutama umat Kristiani, umat Katolik, kita bersama-sama adalah bagian dari kehidupan bersama sebagai warga bangsa dan warga masyarakat, dan kita hidup berbarengan satu dengan yang lain di tanah air Indonesia ini. Dan kita sebagai warga masyarakat, warga beragama, tentu ada momen-momen keagamaan dan momen-momen lain kebersamaan. Mari kita bersama-sama membangun kebersamaan itu untuk hidup damai tentram bersama-sama sebagai warga masyarakat. Mari kita ciptakan kebersamaan itu dengan berbagai macam program dan kegiatan yang positif antar umat beragama, antar masyarakat, antar umat berkeyakinan, untuk saling menerima, saling mendukung, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, agar tujuan hidup bersama itu aman, damai, dan sejahtera bisa kita raih bersama-sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi di antara yang lain dalam kehidupan bersama ini sebagai warga masyarakat dan warga bangsa Indonesia, karena kita semua adalah warga yang setara satu dengan yang lain sebagai bagian dari masyarakat ini yang mempunyai tanggung jawab bersama untuk membangun damai dan sejahtera bersama-sama, sehingga masa depan kita bersama, baik sekarang maupun anak cucu penerus kita ini akan tercapai. Indonesia akan tetap utuh, tetap akan jaya kalau kita masing-masing ambil bagian dalam kehidupan bersama ini, dan masing-masing menyediakan diri, membuka diri untuk bekerja sama dan membangun bersama untuk kehidupan bersama demi majunya bangsa dan negara kita ini. Maka mari kita bangun bersama, mari kita ambil bagian, dan mari kita berpartisipasi untuk hidup bersama. Pasti kita bisa semuanya, kita bisa maju bersama-sama. Terima kasih. Baik, untuk menjaga kedamaian ini menjadi tugas semua generasi dan juga tugas kita bersama. Baik, Pak Andiko, silakan pesan dan himbauan dari Anda. Baik, terima kasih pada seluruh pemirsa Berita Satu TV, serta seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia dengan momen Natal pada tahun 2021 ini. Ini adalah merupakan suatu momen bagaimana menebar cinta kasih, kebersamaan, keberagaman, di mana bangsa Indonesia dan seluruh bahkan dunia sedang mengalami pandemi. Tentu kita berdoa bersama bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah. Kemudian juga berharap kita terlepas dari segala musibah maupun bencana wabah yang terjadi selama pandemi ini. Dan yang kedua, mari secara bersama-sama, ya, tentunya kita saling menghargai, saling menjaga, di mana merajut kekuatan bangsa ini tidak dapat hanya dengan masing-masing ataupun tidak adanya upaya-upaya secara bersama. Maka kami mengharap dalam hal ini Polri benar dalam menjaga pemeliharaan Kamtibmas, tidak dapat berdiri sendiri, ya. Namun kami butuh seluruh elemen masyarakat. Yang ketiga, tentunya terakhir kami juga menghimbau, ya, segala sesuatu yang menjadi bagian kehidupan kita adalah merupakan suatu kekayaan, baik itu kemajemukan, keberagaman, perbedaan, ini suatu hasanah kekayaan, baik dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya apapun di bangsa Indonesia ini. Tentunya rasa persatuan dan kebangsaan muncul dari bagaimana kita menjadi masyarakat yang benar-benar paham betul, yaitu terhadap landasan kita, Pancasila, di mana hak beragama adalah hak hakiki atau hak asasi manusia yang dimiliki, dan kemudian juga landasan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan tidak terlepas, kita merupakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu juga. Dan yang terakhir tentu kita bagaimana membangun bangsa ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih kuat dibandingkan bangsa-bangsa lain.
dan tentunya lebih maju. Terima kasih. Baik, kita harapkan damai Natal di tahun ini bisa terus terjaga secara berkelanjutan dan juga tidak akan ada lagi isu-isu perpecahan yang mencederai kesatuan masyarakat kita. Terima kasih banyak Pak Andiko dan juga Romo Suyadi sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Sama-sama, makasih.